peran dari Gen Z mau dibawa kemana nih Indonesia ke depan? Tapi nyatanya masih banyak anak-anak bangsa yang sampai saat ini pola pikirnya itu masih pola pikir yang terjajah gitu. Dengan pola kaderisasi, dengan sistem politik di Indonesia sekarang seperti ini, jangan harap orang-orang kayak Yogi akan bisa jadi ketua partai nantinya gitu loh. Kalau dari pandangan aku sendiri, itu jawabannya satu sih, reformasi secara politik. Kalau ternyata apa yang kau harapkan itu nggak diberikan oleh negara atau pemerintah, apa yang kau lakukan? Politik itu sekarang kita berbicara terkait sosok, terkait citra dan lain sebagainya, tapi sangat minim gagasan-gagasan yang memang. Kenapa Gen Z juga tertarik sama sastra? Salam Oberti. Mantap. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol bertiga. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita. Ini tokoh Gen Z, mewakili suara Gen Z, Bung Yogi. Sekarang menjabat sebagai Presiden KM ITB ya. Ditemani oleh Bung Firil. Kita bertiga akan kembali melanjutkan diskusi hangat kita menjadi Indonesia, tentang menjadi Indonesia, dan kita akan pertajam nih peran dari Gen Z mau dibawa kemana nih Indonesia ke depan. Bung Firil mungkin bisa sedikit kasih prolog. Aku menyimak betul yang sesi sebelumnya ya, yang di itu sekali, keren sekali pernyataan dari Yogi ini. Tapi aku melihat masih ada sisi-sisi yang masih belum tergali dari generasi Z ini. Dan kupikir ini juga penting. Kenapa? Karena kita kan sedang berurusan dengan waktu ya. Artinya kenapa kita memilih judul Menjadi Indonesia? Ini karena kita melihat kalau teorinya Haris itu karena Indonesia itu sedang dapat yang bonus demografi itu, ya kan? Yang itu tahun 2045 itu tinggal berapa tahun lagi. Artinya ada pertaruhan besar di sana, Gi. Artinya kalau kita mumpung masih ada waktu ini, kalau kita mengelola, mempersiapkan itu dengan betul, maka bonus demografi atau tahun 2050 atau 45 itu akan menjadi panen besar bagi bangsa Indonesia. Atau sebaliknya, itu justru akan menjadi kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Itu satu hal. Sementara ada satu hal yang lain yang justru penting. Makanya Yogi kuharap betul. Karena ketika kita masuk 2050 atau 45, itu eranya generasi Z untuk muncul gitu loh, untuk tampil. Jadi ya mungkin nggak tahu ya, kalau menurut aku sih teman-teman yang di luar juga pengen tahu ini sebenarnya seperti apa sih mimpi-mimpi atau persepsi lah dari generasi Z terhadap Indonesia masa depan itu seperti apa? Begitu, Riz? Atau ya artinya kan saat itulah panggung kalian. Iya. Nah, mau seperti apa nih Indonesia kalian atur nanti? Kira-kira kita bisa dapat bocorannya nggak nih? Oke. Terkait dengan belak-belakan aja, Gi. Imaji aku ya buat Indonesia Emas 2045. Oke. Jadi mungkin sebenarnya banyak lah kita bisa melihat dari berbagai sektor gitu kan yang ada di Indonesia ini. Tapi mungkin untuk bisa mengkerucutkan, aku bakal ngebawa teori yang pernah disampaikan oleh Soekarno. Itu terkait dengan Trisakti. Pertama, politik yang berdaulat. Kedua, ekonomi yang berdikari. Dan juga ketiga, kepribadian yang berbudaya gitu. Jadi pertama nih, secara ekonomi. Ya, aku sangat-sangat berharap bahwasannya visi Indonesia Emas 2045 yang memang mencita-citakan PDB kita tuh tumbuh hingga 4-5 kali lipat, dengan standar kita bisa mencapai top 4 atau mungkin top 5 gitu di dunia terkait dengan ekonominya, tuh bisa benar-benar tercapai. Per hari ini kan PDB Indonesia tuh berada di kisaran angka
4.500 sampai 4.800 US dollar gitu. Dan harapannya nanti kita benar-benar di 2045 ekonomi kita tuh harapannya bisa bertumbuh secara drastis, yang mana diharapkan bisa mencapai seminimalnya di kisaran 20.000 US dollar. Tapi nggak berhenti dari di situ. Kita juga mengharapkan dari angka kemiskinannya itu sendiri yang per hari ini masih berada di angka kisaran 9% gitu. 9% mungkin secara persentase dapat dikatakan cukup menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketika kita melihat secara jumlahnya itu ada di kisaran 25 juta. Itu manusia kan. 25 juta itu manusia dan mereka masih tergolong kategori miskin. Harapannya nanti di 2045 angka ini bisa terus berkurang lah di bawah 5% atau bahkan di bawah 1% atau mungkin mendekati 0% agar harapannya masyarakat Indonesia nanti bisa benar-benar hidup adil, makmur dan juga sejahtera, terutama dengan proyeksi terkait dengan hilirisasi mineral dan juga ekonomi buat kedepannya. Dan yang terpenting dari sektor ekonomi juga, PDB udah naik, kemiskinan juga turun, tapi kadang salah satu parameter yang sering terlupa itu terkait kesenjangan gitu. Kita mungkin bisa berbangga nih, PDB kita di hari ini udah nyampe 4.800, bahkan hampir menyentuh 5.000 US dollar. Tapi yang nggak boleh kita lupakan bahwa kesenjangan yang ada di Indonesia ini tuh saat ini sangat-sangat tinggi gitu. Ada riset yang mengatakan bahwasannya rasio Gini Indonesia itu masih ada di kisaran 0,30 sekian lah. Yang mana itu menyatakan sekian persen dari kekayaan Indonesia itu hanya dinikmati oleh segelintir kecil orang-orang kaya gitu. Bahasanya berarti PDB ini tuh sebenarnya nggak benar-benar mencerminkan gitu. Banyak dari orang-orang di Indonesia ini yang memang menguasai sekian banyak kapital yang ada di Indonesia, sehingga sebenarnya ekonomi kita saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kata baik. Dan harapannya di 2045 kita pertama memiliki PDB yang baik dan juga secara kemiskinan kita turun, dan yang paling terpenting gitu, kekayaan ini bisa dinikmati oleh semua orang tanpa pengecualian, dalam arti kesamarataan untuk kekayaan bangsa inilah. Itu baru yang pertama dari segi ekonomi. Yang kedua jelas terkait dengan politik gitu. Salah satu permasalahan akut yang ada di bangsa ini yang saya kira abang-abang di sini juga sangat paham adalah akutnya budaya korupsi gitu. Akutnya budaya dan juga mentalitas korupsi. Indeks korupsi kita tuh dapat dikatakan salah satu yang terburuk lah, jangankan di dunia, bahkan juga di Asia Tenggara. Harapannya ke depannya ya Indonesia ini bisa benar-benar menjalani suatu fase revolusi mental gitu kan, yang mana masalah-masalah korupsi ini tuh bisa terus ditekan. Nilai demokrasi kita bisa kian meningkat gitu kan. Kan ada orang-orang yang bilang lah selama mungkin rezim Pak Jokowi ini demokrasi ini rasanya rada direpresi dan lain sebagainya. Harapan ini juga bisa terus meningkat. Dan yang paling penting adalah terkait dengan pendidikan politik itu sendiri. Harapannya di 2045 nanti baik itu generasi Z ataupun anak-anak yang ada di bawahnya itu mereka bisa benar-benar tercerdaskan secara politik. Mereka tuh paham gitu, politik ini tuh bukan cuma suatu instrumen kekuasaan tapi juga instrumen untuk bisa mencapai suatu tujuan besar bangsa dan juga negara. Dengan hal tersebut harapannya orang-orang di 2045 nanti misalkan di warung-warung kopi gitu kan, itu obrolannya bisa obrolan politik yang bukan cuma sekedar ngomongin dosa-dosa calonnya, tapi juga bisa menguliti secara ilmiah, menguliti secara data dan juga merumuskan solusi-solusi bersama agar kelak juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang bukan cuma pandai berbicara tapi juga pandai juga dalam konteks mengolah dan juga memvisualisasikan lah data yang ada sekarang ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih solusi Indonesia buat kedepannya. Itu yang kedua terkait dengan politik. Dan yang terakhir tentunya terkait konteks sosial budaya. Yang terpenting tentunya mengenai konteks pendidikan gitu. Aku sangat-sangat berharap untuk 2045 nanti, kalau di tahun 2023 sekarang hanya ada 5 universitas yang ada di Indonesia yang istilahnya menembus gitu ranking top 500. Itu juga mentok di UI. UI itu kalau nggak salah di kisaran ranking 220 atau mungkin 230-an lah. Kita sepanjang sejarah belum ada universitas di Indonesia yang bisa menembus top 200 atau mungkin bahkan top 100 gitu. Harapannya top 50 belum, apalagi top 50 gitu kan. Top 100 aja belum pernah gitu kan. Harapannya di 2045 nanti bukan hanya kita mencapai banyaknya jumlah perguruan tinggi gitu kan, tapi juga secara kualitas kalau bisa gitu minimal mungkin 10 sampai 20 universitas ini bisa masuk di top 500 gitu. Dan harapannya 5 besar yang udah ada sekarang ini bisa terus berkembang masuk ke top 200, top 100, dan insya Allah lah gitu ada beberapa universitas mungkin ya 1-2 juga saya udah senang banget gitu untuk bisa masuk ke top 50 itu sendiri. Karena bagi saya pribadi itu merupakan salah satu cerminan nyata bahwasannya memang negara ini benar-benar menjadi negara maju. Karena kita
kita ngeliat di Cina, itu yang terjadi posisi kita sekarang, itu yang terjadi di Cina di kisaran tahun 20 tahun ke belakang. Itu dari sektor pendidikan. Dan lagi dari sektor mungkin terkait riset inovasi, ya harapan saya pertama ini tingkatin dulu lah buat investasinya gitu. Masa kita negara dengan PDB yang katanya tiap tahunnya tuh tumbuh secara signifikan, tapi pendanaan buat riset itu 0,24%-nya dari total PDB cuma segitu gitu. Dan itu juga belum diperparah, ada isu-isu yang bilang lebih dari 50% itu cuma sebatas dihabiskan sebagai dana operasional gitu. Jadi mau dibawa kemana gitu kan. Ya padahal World Bank itu mengamanahkan harusnya kalau negara mau maju risetnya itu minimal tuh didanain 1% dari total PDB. Ya makanya harapan Indonesia ke depan bisa meningkatkan nih investasi tersebut dengan harapan riset-riset nantinya tuh karya tulis yang diciptakan oleh mahasiswa cendekiawan itu bukan cuma sebatas jadi paper yang istilahnya numpuk di perpustakaan kampus doang lah, tapi juga bisa dikaji sebagai suatu solusi dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan. Tentang karakter tadi yang kau bilang tadi, karakter bangsa, kau kan memacu ada 3 itu. Gimana penilaianmu? Karakter bangsa ini maksudnya gimana Bang? Kau tadi kan mengacu pada tri apa tadi itu ya, Bung Karno ya. Satu yang ketiga kan tentang kedaulatan ekonomi macam-macam. Yang ketiga tentang karakter bangsa. Iya, karakter bangsa. Ini kenapa aku nanya itu? Karena temanya sekarang ini menjadi Indonesia. Menurutmu apa persepsimu atau apa yang perlu kau sampaikan tentang konteks karakter bangsa Indonesia ini? Tentang karakter itu sendiri ya, sebenarnya aku nggak mau terlalu mendefinisikan banyak terkait karakter ini. Tapi yang aku harapkan sebagai bangsa yang bakal menuju bangsa maju ke depannya, yang benar-benar harus dirubah oleh Gen Z saat ini itu ada 2 sebenarnya. Apa tuh? Yang pertama tuh pola pikir. Saya rasa di tahun 2023 ini, meskipun memang katanya kita udah merdeka sejak 78 tahun lalu, tapi nyatanya masih banyak anak-anak bangsa yang sampai saat ini pola pikir itu masih pola pikir yang terjajah gitu. Mereka masih banyak secara mindset yang istilahnya masih sangat-sangat berharap akan belas kasihan orang-orang lain, itu belas kasihan di generasi Z. Iya, dari pandangan saya. Iya. Dari mengandalkan mungkin dari orang-orang lain, seakan-akan mereka belum benar-benar sepenuhnya merdeka sebagai seorang pribadi itu sendiri. Dan bahkan sangat banyak kita lihat kalau di kampus-kampus tuh mau mengkritik rektor, mau mengkritik pemerintah dan lain sebagainya, masih ada pola pikir nanti kita ditangkap polisi nih, nanti kita di DO dan lain sebagainya. Ini kan pola pikir yang menyatakan sebenarnya kita belum benar-benar merdeka gitu. Dari situ dulu saya rasa itu revolusi pola pikir kalau kita adalah bangsa yang merdeka, hingga pada akhirnya kita bisa bebas berkreasi kemanapun arah ke depannya. Itu yang pertama dari pola pikir. Dan yang kedua yang gak kalah penting itu terkait mentalitas. Ya mungkin ini berhubungan juga dengan konteks sebelumnya, tapi saya rasa mentalitas kita juga sebagai anak-anak bangsa itu masih banyak lah mentalitas-mentalitas yang sekali lagi dapat dikatakan masih terjajah gitu. Banyak dari mentalitas-mentalitas yang kita aku kok menangkap kayak ada kontradiksi, Ki. Gimana tuh Bang? Ki, jadi di awal disampaikan bahwa generasi Z ini generasi yang open mind gitu ya. Terus informasinya udah melimpah gitu. Tapi di satu sisi kok ternyata masih ada mentalitas kayak gitu, kan agak kontradiksi itu. Artinya kalau orang udah open mind harusnya nggak persetan dengan masalah-masalah urusan orang tua itu kan gitu. Iya, tapi nyatanya menurut saya itu yang terjadi. Masih ada itu. Makanya open mind ini menurutku bukan dikatakan secara pemikirannya, tapi sebatas sebagai alur informasinya aja yang masuk tuh masih banyak. Tapi dalam konteks mungkin mereka menerima dan juga menyuarakan baliknya itu sebenarnya masih banyak yang secara mentalitas dan juga pola pikirnya mereka tuh masih ngerasa takut belum merdeka gitu untuk bisa menyuarakan balik hal-hal yang memang sebenarnya saat ini terjadi, Bang. Oke. Ya artinya deg-degan aku sampai keren itu. Ya ini Yogi mantap sekali nih mewakili Gen Z ya. Jadi kita optimis lah dengan contoh Yogi mewakili Gen Z, artinya pandangan-pandangan kedepannya itu memberi harapan representatif lah ya, sangat representatif, optimisme tentang Indonesia ke depan. Mungkin aku akan mempertajam lagi nih. Oke, boleh Bang. Kan 2045 2050 kalian lah yang naik panggung ya. Nah, apa sih resep dari kalian tuh nanti untuk mengurangi atau menghapus yang namanya korupsi itu?
korupsi ya. Di mana kira-kira ininya akar permasalahannya di mana? Apa yang perlu dikoreksi, apa perlu dibongkar, nggak apa-apa. Apakah di generasi kalian itu akan sudah lenyap atau apa roadmap? Kalaupun nanti misalnya harus bertahap, kira-kira apa roadmap yang akan kalian siapkan untuk menuju Indonesia yang bebas korupsi? Ya, korupsi ini kalau dari pandangan saya pribadi menyangkut paut dengan obrolan sebelumnya itu sangat terkait dalam konteks pola pikir dan juga mentalitas mereka lah. Dalam arti pola pikir kayak mereka berpikir kalau apa yang mereka dapatkan gitu kan itu masih belum cukup, masih terus ingin memperkaya diri, bahkan juga melewati jalur-jalur yang dapat dikatakan tidak halal dan juga merugikan orang lain. Mentalitas dan pola pikir seperti itulah yang saya rasa harus bisa benar-benar diputus gitu pada generasi-generasi Z atau mungkin generasi-generasi yang akan mendatang. Gimana caranya menjadi pertanyaannya? Adalah menurut saya paling percaya untuk bisa membereskan masalah tersebut ya benar-benar dengan membentuk suatu sistem pendidikan baru yang nyatanya memang dari awal tersebut ini bisa benar-benar apa ya istilahnya mengoreksi lah permasalahan yang memang sangat menyangkut paut terkait dengan pola pikir dan juga mentalitas. Tapi mungkin untuk signifikansinya tuh seperti apa strategi untuk bisa hal tersebut, saya rasa saya bukan orang yang paling paham lah terkait dengan konteks pencegahan korupsi ini. Terus ini Riz, aku baru kepikiran di 2050 nanti ketika mereka manggung Gen Z, itu kan sebenarnya ada dua Gen Z, dua klaster ya. Yang satu Gen Z kayak Yogi, artinya yang dia lahir dari Gen Z murni di luar, tapi jangan lupa ada juga Gen Z yang lahir dari penguasa-penguasa sekarang. Waduh, iya kan? Bahaya bang. Iya kan, artinya itu tantangan itu Gi. Benar bang, tantangan itu. Iya kan, apalagi mereka diberi privilege kan dengan sistem politik sekarang ini. Ya itu sih bang, makanya sistem politik kita tuh perlu reformasi lah. Ongkos politik ini semakin mahal, mendorong untuk mereka melakukan perbuatan korupsi dan lain sebagainya, dan bahkan juga menutup peluang orang-orang yang memang rasanya memiliki idealisme, kapabilitas untuk bisa ngambil panggung di politik itu. Proses kaderisasi di partai juga kan nggak fair juga di Indonesia. Juga. Artinya dengan pola kaderisasi dengan sistem politik di Indonesia sekarang seperti ini, jangan harap orang-orang kayak Yogi akan bisa jadi ketua partai nantinya, gitu loh. Artinya harus ada yang berarti mau nggak mau sistem politiknya juga harus dikoreksi habis gitu loh. Ya betul. Artinya itu kan kita tadi bicara meloncat ke depan kan. Artinya kan dari kondisi hari ini untuk menuju masa depan itu kan memang masih ada proses transisi kan. Nah itu memang ada PR-PR yang harus dibereskan dulu untuk mencapai kondisi ideal itu tadi kan. Artinya itu memang tidak seketika kan, tapi paling kurang Yogi sudah merepresentasikan sisi optimisme dari Gen Z itu tadi kan. Gen Z yang generasi itu bukan Gen Z yang itu ya. Nah, artinya itu nanti kan akan terjadi dinamika juga ya. Artinya kalau sistem politiknya itu sudah dibereskan, ya otomatis nanti yang dominan adalah yang artinya yang membawa masa depan Indonesia yang lebih baik inilah yang akan lebih survive gitu. Artinya itu terkoreksi dengan sendirinya kalau menurut aku. Jadi tidak bisa misalnya menjadi terpolarisasi Gen Z yang artinya kalau menurutku dalam pertarungan dalam struggle of power-nya itu istilahnya yang kebenaran lah yang akan menang gitu loh. Kalau aku sih tidak khawatir, artinya struggle of power itu nanti akan memfilter tuh. Suara kebenaran itu tidak akan pernah bisa istilahnya tidak akan bisa ditutupi, tidak bisa hanya diumpetin di bawah karpet. Itu semua permasalahan yang itu akan tergilas oleh zaman, ya. Dan suara yang nilai-nilai yang diungkapkan Yogi tadi
Artinya nggak perlu direbut gitu, Riz ya? Ya pasti harus direbut. Tapi maksudnya struggle of power-nya itu nanti pasti akan terjadi. Tapi yang namanya kebenaran itu pasti selalu menang. Ya. Menurutmu generasi Z memandang sejarah Indonesia itu seperti apa, Ki? Karena banyak yang pertanyakan itu. Mereka banyak nggak tahu Tan Malaka, mereka banyak gitu Semaun. Menurutmu seberapa penting sejarah itu menurut kalian untuk konteks ke-Indonesiaan itu, Ki? Kalau berbicara seberapa penting, nah saya nggak tahu sih, belum bisa merepresentasikan mungkin dalam konteks mayoritas. Kau tahu Tan Malaka kan? Tahu Bang. Semaun tahu. Semaun tahu. Oke, mantap. Iya, tapi kalau dari saya pribadi, tentu yang namanya sejarah itu saya memaknai sejarah sebagai suatu cerminan, terutama ketika kita bingung gitu kan, ini masa depan ada disrupsi A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Kadang kita bisa melakukan suatu pemilihan opsi yang lebih bijaksana ketika kita menggunakan cermin dari apa yang pernah terjadi secara sejarah karena tersebut itu sendiri. Presiden ya. Iya, karena itu memang presiden sebelumnya. Namun yang menjadi permasalahannya saat ini, dapat saya katakan bahwasannya memang banyak banget generasi Z saat ini yang memang tidak memiliki pemahaman terkait apa itu sejarah gitu kan. Apa urgensi sejarah dalam menentukan konteks masa depan bangsa, terutama untuk menyeraih Indonesia Emas 2045 nantinya. Dan lagi-lagi hal ini merupakan suatu hal yang juga harus segera dibenahi lah melalui sistem pendidikannya itu sendiri. Pendidikan politiknya juga saya rasa harusnya banyak berkaca kepada apa yang terjadi pada sejarah juga lah gitu. Mungkin dengan membaca hal-hal yang pernah dilakukan Soekarno, tokoh-tokoh kebangsaan, Tan Malaka dan lain sebagainya. Jangan malah tokoh-tokoh sejarah seperti Tan Malaka atau mungkin orang-orang hebat lainnya itu dinarasikan secara negatif, dibilang dicap komunis dan lain sebagainya, pada akhirnya menghilangkan dan juga membohongi apa yang terjadi di sejarah bangsa kita itu sendiri. Mantap. Ya, ini lagi-lagi ya, kalau kita banyak kejutan malam ini, Riz. Dengarkan statement-statement dari Yogi ini yang representasi dari Gen Z, artinya kita akan sangat-sangat optimis memandang Indonesia ini. Ya, dalam arti Yogi sudah bisa menjelaskan secara sistematis, secara runut apa-apa problem Indonesia ke depan, bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Walaupun misalkan tadi diungkapkan masih banyak juga misalkan Gen Z yang istilahnya punya kesadaran itu kan, tapi justru karakter mereka yang sangat istilahnya sangat terkoneksi. Mungkin beberapa rekan yang sudah punya kesadaran terlebih dahulu ini dengan mudah bisa menularkannya. Saya sangat optimis itu. Artinya justru kalian tuh sama Gen Z itu bisa dengan mudah berkomunikasi dan saling memberi informasi, saling belajar, saling itu. Jadi informasi itu lebih cair dan lebih cepat tersosialisasi. Jadi ya mungkin ya karakter di Gen Z ini yang cepat sekali mendapat informasi dan ini kan sangat istilahnya sangat berkompetisi nih informasi yang diserap itu kan. Pengennya kan kalian kan pengennya yang gampang-gampang aja dicerna kan. Mungkin kalau yang agak rumit-rumit malas juga cernanya kan. Nah, tapi dengan bahasa kalian ya mungkin sesama rekan sepermainan saling ya grup-grup kecil. Nah, itu justru lebih mudah untuk mensosialisasikan. Jadi aku sih tidak khawatir ya misal ini belum paham, yang ini belum, itu mereka akan bisa menyelesaikan problem itu. Semoga. Tapi tetap tadi itu ya, artinya ya mudah-mudahan ya nanti di perjalanan tadi gue bilang itu serius itu. Ini artinya ini harus oke, lupakan. Kau punya mimpi atau idealisasi tentang Indonesia menurut kau atau menurut generasi Gen Z
tahun 2050. Tentunya namanya juga idealisasi. Tentunya ada beberapa yang harus kau lakukan untuk agar idealisasi tersebut bisa tercapai. Nah, menurutmu dengan idealisasi Indonesia seperti yang ada dalam benakmu ini, apa yang perlu dikoreksi dalam bernegara kita saat ini agar tujuan kalian tercapai tadi? Indonesia ideal menurut kalian itu? Mungkin atau sekali jelasin juga Indonesia ideal menurutmu seperti apa 2050 gitu. Ya, pertama-tama terkait konsep Indonesia ideal menurutku tadi kan udah sempat disampaikan di awal ya, berdasarkan dari konsep Trisaktinya Soekarno itu. Tapi dalam konteks bagaimana untuk merealisasikannya mungkin bisa banyak dijawabnya, tapi secara singkat kalau dari pandangan aku sendiri itu jawabannya satu sih, reformasi secara politik. Mulai dari pertama pendidikan politik pada level anak-anak muda, anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga yang kedua dalam konteks kaderisasi di partai politiknya itu sendiri, dan juga yang ketiga pada konteks sistem dan juga birokrasi yang ada pemilu ya, yang bahasanya saat ini tuh sangat membutuhkan kos yang sangat-sangat luar biasa gitu, dan itu membentuk suatu polarisasi yang memang kemudian mengarah kepada permasalahan-permasalahan bangsa yang ada sekarang gitu, mulai dari politik uang gitu kan, terus juga politik identitas, dan juga kebingungan anak-anak muda sekarang untuk bisa menentukan pilihan secara signifikan dan lain sebagainya. Aku pribadi ngerasa kalau memang sistem politik kita mulai dari pendidikannya, mulai dari partai politik, mulai sampai pada poin sistem pemilunya itu sendiri nggak ada yang diubah dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan, aku rasa nggak ada perubahan signifikan sih dalam konteks panggung politik yang ada di nasional ini. Politik kepartean itu justru ujungnya ya. Iya, benar. Karena konsepsi politik dengan lagi, politik seperti sekarang kepartean nggak yakin orang-orang kayak Yogi ini jadi ketua partai. Karena konsepsi politik lagi dan lagi akan aku ulang. Ya sekarang dimaknai cuma sebatas panggung kekuasaan gitu, bukan sebatas dimaknai lebih dari itu, yaitu terkait dengan menyelesaikan permasalahan yang ada. Politik itu sekarang kita berbicara terkait sosok, terkait citra dan lain sebagainya, tapi sangat minim gagasan-gagasan yang memang berbicara secara data, berbicara secara sains, dan juga berbicara secara gagasan. Itu yang salah dari politik. Oke, aku mancing sekarang, terus terang agak-agak ngompor juga. Kalau ternyata apa yang kau harapkan itu nggak diberikan oleh negara atau pemerintah, apa yang kau lakukan? Di satu sisi kau udah punya mimpi ini, ya kan? Kau udah punya mimpi seperti itu, tapi ada hal yang menghalang, tapi nggak juga dilakukan. Apa yang kau lakukan? Ya kalau buat sekarang sih harapannya idealisme tersebut nggak mati sih bang. Tetap berjuang lah. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Karena ya saya punya mimpi besar lah buat bangsa ini. Nah ini yang penting. Bangsa yang parah itu bangsa yang nggak punya mimpi, kata Gibran. Karena bangsa itu dibangun atas suatu imaji bang. Itu dia. Paling kurang tadi menjaga supaya idealisme tadi tidak terkontaminasi. Yes itu. Ya itu minimal ya, itu harapan minimal. Makanya jangan cepat-cepat masuk partai lah. Kalau gitu sekarang yang keduanya turunannya. Kalau gitu politik kepartean yang ideal menurutmu apa yang bisa mengakomodir itu? Menurutmu seperti apa idealnya partai? Politik kepartean yang ideal seperti apa? Mungkin kita bisa menilai idealisme suatu partai politik itu, menurutku something yang belum ada di Indonesia itu, kita bisa menilai suatu partai berdasarkan dari ideologi partai tersebut. Kau masih percaya dulu gitu? Oh pasti. Justru menurutku pemimpin yang ideal buat Indonesia itu salah satunya pemimpin yang memang memiliki pijakan ideologi yang kuat. Dan aku sangat-sangat belum melihat adanya pilihan partai yang memang bisa kita nilai berdasarkan pijakan ideologi tersebut. Kita ngelihat partai itu sebatas berdasarkan track record korupsinya gitu. Oh partai yang ini nih koruptornya banyak. Oh partai yang ini artis semua isinya dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ada gitu. Nggak ada value-nya. Gagasan-gagasan value kayak oh partai ini nih partai yang memang memasang ideologinya tuh ke arah A. Partai ini ke ideologinya ke arah B dan lain sebagainya. Dan aku rasa ya itu juga mungkin permasalahannya. Lalu kedua juga terkait ngomongin ya sistem kaderisasinya sendiri lah. Sekarang kan transferan petugas partai itu kan mungkin cuma sebatas dari kebutuhan logistik, sebatas dari siapa yang mau jadi capres, cawapres dan lain sebagainya. Harusnya itu bisa lebih dimaknai daripada
sebatas hal tersebut gitu. Kita bisa memulai kaderisasi politik yang memang jelas, ada perjenjangannya dan lain sebagainya. Something yang aku lihat ini masih cukup parah lah ada di Indonesia. Kita ngelihat anak-anak muda yang masuk ke partai-partai sekarang tuh yang mungkin yang memang seperti abang sebutkan sebelumnya kan, orang-orang yang sudah terlebih dahulu memiliki privilege mungkin secara relasi dari orang tuanya, atau mungkin ya ketua-ketua BEM yang istilahnya mungkin mereka nih udah kecebur ke dunia politik, ditarik ke partai dan pada akhirnya juga ya udah gitu belum bisa memberikan value apa-apa, pada akhirnya mereka bernasib sama sebagai sebatas petugas partai. Generasi Z tertarik gak sih dengan partai, masuk partai gitu enggak ya? Kayak masih jauh sih Bang kalau aku lihat tertarik ya buat generasi Z sekarang ya. Nah, cuma yang juga menggelitik nih ingin aku tanyakan ya. Di Gen Z itu ke depan kira-kira kalian bisa nggak menghilangkan ini polarisasi? Kalau sekarang ini kan ada polarisasi apa? Kalau dari sisa-sisa pemilu yang lalu tuh kadrun apa? Itu cabong kadrun ya. Gitu kan? Nah itu di terminologi Gen Z itu seperti apa itu? Masuk nggak atau itu nggak ada urusan? Waduh berat nih. Itu yang ditolak sama mereka. Kalau di lingkungan sekitar aku sih rasanya ya karena apa ya, mungkin privilege aku juga ya untuk bisa berada di lingkungan orang-orang yang tanda kutip berpendidikan gitu. Jadi kita nggak banyak lah berbicara calon pemimpin sebatas berdasarkan politik identitas gitu, melabeli satu pemimpin dan lainnya dengan sebutan ya cebong, kampret dan lain sebagainya. Tapi ya tanpa menutup mata melihat apa yang memang saat ini ada polarisasi di media-media sosial, aku rasa nggak salah juga sih ketika dapat dikatakan Gen Z tuh masih banyak lah yang termakan polarisasi politik semacam kadrun, kampret, cebong dan lain sebagainya itu. Tapi maksud saya labeling kayak gitu di logika kalian nggak masuk itu kan? Kalau di saya pribadi alhamdulillah masih waras sih Bang. GG, aku mau nanyain pertanyaan yang berapa minggu yang lalu G. Kalau kita bicara dengan karakter, kita bicara tentang kreativitas, kita kan juga bicara tentang media. Di diskusi yang lalu kita bilang bahwa kalau di dunia musik, udahlah, musik Indonesia itu udah Gen Z aja itu musiknya. Aku mau nanya, kenapa Gen Z kok gak tertarik sama sastra, Ki? Waduh. Gen Z. Padahal penting loh sastra itu. Iya. Kesannya aku menangkap Gen Z gak tertarik sama sastra itu. Atau kalau aku salah koreksi aja gak apa-apa, Ki. Oke. Aku kayaknya nggak bisa jawab sih Bang kalau yang buat sastra ini sendiri ya. Karena dari pandanganku sendiri, jujur aku bukan orang yang sangat sastra gitu. Aku baca tapi nggak banyak. Tapi menurutku yang namanya media informasi ini itu sangat-sangat penting. Tapi kalau dari aku sendiri, aku banyak belajar terkait ya hal-hal berbau politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Itu sebatas melalui media film kalau aku. Tapi kalau buat sastra dan lain sebagainya, aku nggak bisa berbicara banyak. Since aku juga nggak terlalu banyak ke arah sastra tersebut lah. Cuma sebatas tahu aja tapi nggak mendalami, apalagi tahu gitu bentuk-bentuk komunitas dan juga minat Gen Z kepada bentuk sastra itu sendiri. Oke. Ini waktu kayaknya sudah mendesak. Tapi sebelum kita tutup nih, tergelitik mau nanya, mumpung ada Yogi nih. Itu ngomong-ngomong kemarin isu OSKM itu gimana Yogi? Singkat Bang, saja. Kayaknya nggak masuk di sini deh Bang. Itu next time aja Bang. Oke. Udah banyak itu klarifikasi di media-media Bang. Intinya itu misinterpretasi aja lah Bang. Itu narasi hoax yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan intinya kita di OSKM ataupun di KMITB itu sama sekali nggak ada maksud untuk bisa mempropagandakan, mengkampanyekan hal-hal terkait dengan orientasi seksual, politik atau bentuk apapun itu. Itu sih. Oke, jadi memang isu apapun yang muncul dari ITB kayaknya selalu seksi untuk jadi trendsetter ya. Oke, karena waktu juga yang membatasi, akhirnya kita sudahi dulu obrolan kita bertiga dengan Bung Yogi. Salam Oberti. Mantap.